Saudara, gaji dan fasilitas bagi pimpinan manajemen Kartu Prakerja ditetapkan Presiden Joko Widodo 22 Juli lalu melalui Perpres nomor 81 tahun 2020. Kita ulas kebijakan ini bersama Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, dan juga Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat malam, Bapak-Bapak. Saya ke Pak... Selamat malam Pak Saleh. Iya, ke Bung Dhani dulu. Bung Dhani, Anda bisa jelaskan terkait dengan Perpres ini? Ya, terima kasih Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa Kompas TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh. Jadi pertama kan tentu dalam Perpres ini bahwa kita tahu bersama bahwa PMO ini kan mengelola anggaran ini 20 triliun. 1 tahun. Nah, dengan anggaran 20 triliun ini PMO dengan segala tim kerjanya diberikan target operasional untuk melakukan kalkulasi secara detail, termasuk verifikasi, content development, dan juga berupaya untuk mencari peluang penyaluran bagi tenaga kerja atau para pendaftar yang ikut pelatihan. Jadi pekerjaan PMO itu bukanlah pekerjaan dalam tatanan kebijakan, tapi dalam tatanan operasional teknis di lapangan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa headcount-nya juga struktur organisasinya tidak gemuk, headcount-nya itu sekitar 50 orang untuk bisa menghandle dari target kinerja operasional yang begitu besar, begitu ketat, dan harus bisa memberikan value yang terbaik bagi para peserta. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat apakah kebesaran gaji itu proporsional atau tidak proporsional, ya kita melihat dari value-nya. Bahwa kita tahu bersama kalau value yang diberikan itu kan benefit berbanding dengan cost. Selagi benefitnya bisa memberikan outcome bagi pencapaian target operasional dari PMO, ini saya kira cost-nya yang dikeluarkan juga efektif. Tapi kalau benefit yang diberikan tidak selaras dengan cost-nya, benefitnya juga tidak memberikan harapan kepada para pesertanya, tentu cost itu terasa Bung Dhani, besar. Apa yang Anda bisa sampaikan bahwa benefit yang diberikan oleh Kartu Prakerja ini signifikan? Tentu di dalam proses ini PMO dan segenap tim melakukan beberapa penyempurnaan dari feedback dari para peserta yang telah memberikan respon, baik itu pengkayaan kontennya, kurikulumnya, kemudian juga terapan-terapan pelatihan yang bisa langsung digunakan. Karena kalau dilihat dari feedback bahwa banyak pelatihan-pelatihan itu yang sekarang diminati di bidang penjualan dan pemasaran, khususnya penjualan secara digital. Khususnya ini menjawab tantangan COVID. Nah, berarti animo masyarakat sangat tinggi terhadap konten-konten yang berkaitan dengan penjualan pemasaran. Dan feedback-feedback itu memberikan benefit kepada para peserta. Nah, itulah yang dikerjakan oleh PMO beserta teman-teman tim yang ada di dalamnya. Yang penting struktur organisasi di dalamnya tidak birokratis, tidak lebar, dan itu menjamin kelincahan bergerak untuk menjawab tuntutan masyarakat dan peserta khususnya, dan memberikan output dan outcome-nya bagi penyerapan sektor ketenagakerjaan dan kewirausahaan di Indonesia dalam kondisi pandemik ini terutama, maka itu kita mendukung. Yang penting struktur itu. Pertanyaan saya, Bung Dhani, sesungguhnya begini. Ketika dikatakan bahwa ini punya benefit yang signifikan, benefit yang besar, ada parameter yang kemudian bisa mengukur. Oh iya, kalau seandainya peminatnya banyak, tentu karena ada insentif uang 600.000 tiap bulan selama 4 bulan di sana. Tapi kemudian apakah ini bermanfaat bagi para pendaftarnya, bagi para pengikutnya yang ribuan itu? Ya, berdasarkan survei yang dilakukan baik oleh tim PMO maupun dari beberapa mitra-mitra strategis untuk mendapatkan pandangan objektif ya. Pandangan objektif dari masyarakat. Tentu ketidaksempurnaan itu ada dari sisi konten, dari sisi penyerapan tentunya. Namun kan ini kan seiring berjalannya waktu kan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sehingga akan terlihat di situ dari indeks penyerapan kepada pasar tenaga kerja maupun dunia wirausaha. Kemudian dari keminatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu yang selaras
dengan tantangan COVID seperti tentang pemasaran digital tadi. Itu kan adalah suatu tren animo masyarakat untuk melihat bahwa pelatihan ini memberikan benefit. Jadi bukan uang 600 ribunya, tapi juga melihat kontennya yang diperlukan untuk menjawab tantangan saat ini bagi sektor dunia kerja maupun sektor wirausaha. Nah, ini kan akan menciptakan entrepreneur baru sebetulnya dengan adanya konten-konten ini. Iya. Bung Saleh, apa yang bisa disampaikan di sini? Ya, pertama begini, saya juga merasa terkejut ya, bahwa itu kan kemarin kartu prakerja ini di stop dulu, dihentikan sementara, kemudian dicari dulu upaya untuk memperbaiki berbagai macam kekurangan yang disampaikan oleh berbagai pihak, ya, baik yang dilakukan oleh pihak swasta, dalam hal ini masyarakat luas, maupun juga oleh lembaga-lembaga negara. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba kita mendengar ada perpres baru malah justru menetapkan besaran gaji dari para pengelola kartu prakerja ini. Ada beberapa persoalan di situ sebetulnya. Pertama, berarti pada saat angkatan pertama sampai ketiga kemarin program kartu prakerja ini dilaksanakan, kelihatannya manajemennya belum ada. Seperti yang sekarang ini. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Ya, karena belum ada perpres gaji. Oke. Ya kan, perpresnya kan setelah 3 angkatan baru keluar. Jadi siapa yang mengoperasikan? Saya tidak tahu, kan katanya PMO. Nah, PMO ini kan sebetulnya sudah ada namanya sejak awal diluncurkan. Tetapi kan perpres untuk gaji mereka ini kan belum ada. Nah, berarti kemarin itu kalaupun digaji, payung hukumnya apa? Kalaupun ada organisasinya seperti apa? Nah, kalau dengan perpres ini kan jelas ada satu orang direktur utamanya, kemudian direktur dan seterusnya. Jadi apa yang Anda mau katakan di sini? Kalau dulu belum ada perpresnya, berarti belum ada legal formalnya untuk bisa melakukan pekerjaan, begitu? Menurut saya seperti itu. Katakanlah silakan, itu sudah jalan, tetapi kan hak-hak mereka itu kan belum diatur secara detail di situ, seperti yang ada saat ini. Apa efeknya? Ini persoalan pertama dari sisi katakanlah pembentukan organisasi ini. Kemudian yang kedua, saya juga belum tahu sebetulnya apakah perbaikan-perbaikan yang dimaksud itu sudah betul-betul sesuai dengan harapan banyak pihak, terutama KPK. Apakah semua yang diberi kritik dan masukan oleh KPK itu sudah sepenuhnya diperbaiki atau belum gitu. Nah, cuman yang klaimnya bahwa kan sudah diperbaiki. Nah, mestinya kan kita diterangkan dulu nih. Nah, kalau misalnya tadi Pak Dhani mengatakan ini kan benefitnya banyak. Nah, benefit itu kan sangat subjektif. Itu tentu ya pemerintah mengatakan benefitnya banyak. Tetapi kan kalau kita masyarakat luas yang menilai, bisa jadi ada perbedaan tafsir apa yang dimaksudkan benefit itu. Bagi masyarakat yang mengikuti program ini dapat 600 ribu per bulan itu juga adalah benefit. Tetapi apakah misalnya setelah dia tamat dari mengikuti pelatihan ini, nanti otomatis dia mendapatkan pekerjaan? Itu kan juga masih pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada link and match, ada keterhubungan antara pelatihan ini dengan dunia kerja? Itu juga belum ketahuan. Karena apa? Karena sekarang orang jangankan untuk menerima pegawai, jangankan untuk menerima karyawan. Sekarang malah justru perusahaan-perusahaan banyak yang mem-PHK, merumahkan karyawan-karyawannya. Jadi kalaupun misalnya kita berikan pelatihan kepada mereka seperti sekarang ini, pertanyaannya adalah apakah nanti mereka ini setelah selesai pelatihan itu ada tempat di mana mereka akan diterima untuk bekerja? Ya. Kalau tidak, berarti kan benefit mereka itu hanya dapat yang 600 ribu per bulan itu. Apalagi benefit yang lainnya. Karena toh misalnya kalaupun selesai pelatihan ini, kalau tidak langsung diterapkan untuk ke dunia usaha, saya tidak yakin kalau misalnya itu nanti bisa bermanfaat untuk mereka sendiri. Catatannya adalah begini, saya ingin tanya ke Bung Saleh dan juga Bung Dhani. Ada temuan KPK terkait dengan kartu prakerja. Yang pertama adalah proses pendaftaran. Catatan saya di mana banyak data pekerja yang terdampak COVID-19 tidak masuk dalam sistem online kartu prakerja. Kemudian juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra kartu prakerja tidak melalui lelang, penunjukan langsung artinya. Kemudian banyak pelatihan online kartu prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Dan keempat, menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan. Saya ingin tanya dari 4 ini kemudian apakah sudah semuanya diperbaiki lalu kemudian muncul perpres dengan gaji fantastis? Bung Dhani. Ya, jadi
pertama kan kita melihat ya bahwa ada 8 digital platform, ada 165 lembaga pelatihan, ada 2.700 konten pelatihan online, dan juga kita juga melihat bahwa hasil evaluasi ya dari tim independen dan dari TNP 2K itu kan menyatakan bahwa 92% peserta menyatakan bahwa ini efektif, 94% menyatakan bahwa pelatihan ini sudah match antara infrastrukturnya, fasilitas pendukung. Bung Dhani, pertanyaan saya simpel sebenarnya. Apakah rekomendasi dari KPK, temuan dari KPK ini semua sudah diperbaiki? Rekomendasi KPK yang perihal pengadaan barang dan jasa sebagainya, itu kan diminta untuk dilakukan perbaikan. Ya. Perbaikan dari proses pelaksanaan, penunjukannya, dan memperluas agar bisa digunakan bagi digital platform yang lain. Nah, oleh karena itu perbaikan ini kan berjalan secara simultan, secara bersamaan perbaikan yang diminta oleh KPK. Dan artinya belum tuntas. Saya juga dapat laporan dari teman-teman di PMO bahwa mereka di PMO sangat merespon dengan positif terhadap rekomendasi KPK. Namun juga kan sudah disepakati bahwa sambil melakukan perbaikan secara dokumentasi, perbaikan secara konten, perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasanya, juga diikuti dengan kelanjutan pelatihan ini secara berkelanjutan dan berdasarkan kepada konten-konten yang sudah ditetapkan. Artinya saya harus tanyakan, temuan KPK diantaranya penunjukan langsung tanpa lelang, kemudian metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan, kemudian yang tidak sesuai dengan kompetensi. Apakah kemudian semua ini sudah diperbaiki atau masih dalam proses? Jawabannya sesungguhnya simpel, sederhana. Ini semua dalam proses perbaikan. Baik. Tetapi kalau untuk pengadaan barang dan jasa ya, pengadaan barang jasa itu kan bahwa ini kan tidak murni harus mengikuti dengan perpres yang ada, karena ini kan bukan langsung kementerian dan lembaga. Dia ini kan sifatnya kan ad hoc ya, PMO. Jadi ini juga perlu kita luruskan tata kelolanya, strukturnya dengan baik, sehingga kelihatan ini bahwa yang mana yang memang harus berdasarkan perpres ataupun kepres pengadaan barang jasa, yang mana yang sebetulnya bisa melakukan dengan beberapa SOP tersendiri. SOP itu tentu dilakukan dengan transparansi, tetap dengan mengacu kepada good corporate governance. Jadi intinya adalah good corporate governance. Selagi itu berbasis kepada transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, fairness, dan independence, dengan konsep itu, maka saya yakin bahwa governance atau tata kelola dari PMO ini bisa berjalan efektif, efisien, dan produktif. Baik, artinya temuan KPK atas kemungkinan adanya indikasi pelanggaran, mungkin bisa ke arah pidana, tapi kemudian ini disampaikan oleh KPK dari Divisi Pencegahan, itu belum tuntas dilakukan sepenuhnya, lalu muncul gaji fantastis di Kartu Prakerja. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Dhani dan juga Bung Saleh. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.